ada tahapan pra peradilan yang akan ditempuh. Tentunya juga dari penyidik juga harus mempersiapkan sebaik-baiknya sehingga kemudian pada saat proses itu berjalan penyidikannya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu normatif ya dan SOP-nya memang seperti itu. Bahwa alat bukti tadi itu tidak secara kualitatif, tidak secara kausalitas memenuhi unsur di pembuktian di putusan MK 2114. Oleh karenanya, mengingat bahwa alat bukti yang dipakai itu hanya memenuhi unsur kuantitatif, tidak memenuhi unsur kualitatif sebagaimana yang disyaratkan putusan MK tadi itu, maka mestinya penetapan tersangka ini dibatalkan. Karena apa? Karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan benar. Enggak, Kabitkum biasa aja. Santai-santai aja. Kum biasa aja. Santai-santai aja. Kum biasa aja. Santai-santai aja. Kum biasa aja. Saudara tersangka dugaan kasus pemerasan Firly Bahuri hari ini menjalani sidang perdana gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan apa? Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan Firly Bahuri. Ada tiga hal yang krusial dan kami sudah siap untuk menjawab esok hari pukul 13.00 WIB. Insya Allah ya kita sesuai harapan kita memenangkan pra peradilan ya. Gimanapun juga kredibilitas harkat martabat lembaga Polri yang dipertaruhkan. Kalau tidak profesional kan jelas syarat formil itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita nggak bisa menyentuh objek secara langsung, tapi secara tidak langsung. Dan disitulah kita ada peluang. Ketergantungannya di situ. Ketika udah mau kita ada, mau harus dihadapi. Kita ada peluang di situ untuk membina relasi, membina semua yang sumber daya yang ada secara baik, secara positif, dan tentunya mengasah skill kita dan menambah wawasan pengetahuan. Berdoa ya, itu aja. Sambil menundukkan kepala. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai, sekarang kita masuk
ke mobil. Yuk. Mohon izin Yang Mulia, tadi disampaikan oleh kuasa hukum pemohon bahwasanya ada beberapa perubahan, ya. Dan kami menerima permohonan itu apa yang kami sudah terima dan kami sudah siap. Namun perubahan itu apabila poin-poinnya krusial, tentunya kami mohon waktu untuk menjawab dan mensinkronkan apa yang menjadi petitum dan positanya dari kuasa hukum termohon. Tinggal bagaimana mohon izin Yang Mulia untuk menetapkan waktu yang kami butuhkan sehingga kami firm untuk maju tak gentar membela yang benar. Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang teman-teman media. Tadi kita sudah mengikuti hari pertama. Jadi kami sebagai kuasa hukum termohon, khususnya Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, kita memberikan syarat administrasi di hari pertama tentang Prapit nomor 129. Pemohon kuasa hukum dari Saudara Firly Bahuri. Dan yang teman-teman sudah ketahui bahwasanya sudah ada sedikit perubahan. Dalam hal ini petitumnya tetap ada 10 dan penambahan deposita, sehingga kami butuh waktu dan sudah ditetapkan oleh Hakim Tunggal, hanya jamnya saja dimundurkan untuk esok hari. Ada 3 hal yang krusial dan kami sudah siap untuk menjawab esok hari pukul 13.00 WIB. Dengan itu, setelah jawaban tentunya ada replik dan duplik dan kami juga sudah siap. Dari Indonesia Satu-satu dulu. khawatir ada intervensi di persidangan ini. Karena beberapa kasus juga ada petinggi-petinggi pejabat yang mengajukan pra-peradilan juga lolos juga pra-peradilannya diterima oleh hakim itu. Menanggapi kekhawatiran dari ICW itu bagaimana, Pak? Tentang apa tadi, sorry? Ada kekhawatiran dari ICW soal intervensi. Oh, intervensi. Enggak, Kabitkum biasa aja. Santai-santai aja. Kum biasa aja. Santai-santai aja. Kum biasa aja. Santai-santai aja. Kum biasa aja. Semua tidak ada hal-hal demikian. Kami sudah menyiapkan jauh-jauh hari tentang jawaban tersebut. Apabila ada kekhawatiran, saya yakinkan bahwasanya hal tersebut tidak ada, khususnya tim kami di bidang hukum Polda Metro Jaya. Bahwa oleh karena penetapan saudara Firly Bahuri atau pemohon sebagai tersangka sudah didasarkan pada bukti permulaan. Jadi teman-teman, hari ini kita hari kedua sudah menyampaikan jawaban kami, tinggal nunggu malam ini adalah replik yang disampaikan pukul 20 nanti, dan besok kita akan menjawab dengan duplik. Pertanyaan? Pak, tadi disebutkan ada sprindik baru walaupun sudah ada penetapan tersangka, maksudnya gimana ya? Sprindik? Oh, tidak ada. Sesuai dengan SOP kita nomor 2 tahun 2013, mulai dari Dumas, LI, Lidik, naik ke Lidik, LP, terus bersamaan dengan
LP ada seprinsidik. Ya. Jadi disitulah proses termohon, dalam hal ini penyidik Direktorat Khusus Polda Metro Jaya, sudah sesuai dengan aturan. Tinggal bagaimana besok kita menjawab repliknya pemohon. Setelah itu kan ada penggeledahan itu Pak di apartemen yang di Jakarta Selatan dekat Polres. Itu setelah penetapan tersangka itu tetap sah Pak ya, walaupun ada penggeledahan susulan itu tetap sah. Semua sesuai dengan aturan. Tidak ada yang keluar koridor sama sekali. Ya, saya menjawab sesuai dengan petitum dan positannya dari pemohon. Di luar itu kita nggak ada jawaban. Kembali lagi ke Perma 4 tahun 2016, ya, bahwa di situ ayat 2, ulangi pasal 2 ayat 2, kita membuktikan syarat formil, bukan material atau masuk ke perkara, pokok perkara. Nanti sidangnya beda lagi, ya, bukan sekarang. Teman-teman harus paham, ya. Dan yang disebut 2 alat bukti, ya, bukti permulaan yang cukup, tadi kita sudah bilang, bukan hanya 2, kita ada 4. Ada saksi, ada surat, ada petunjuk, dan ahli. Saksinya 91, ahlinya 7. Suratnya 174 eksemplar, 14 akun email. Ya. Tapi kita tidak masuk materi. Ya. Tapi yang jadi keberatan itu kuasa hukum mengatakan tidak ada bukti uang itu tetap sah juga. Uang apa? Uang hasil ini pemerasan ini. Ya, itu masuk materi Mas. Kita tidak membuktikan itu. Ya. Kalau ditanya seprinsita, penetapan sita kita tunjukin. Nah, itu bedanya. Mungkin bisa dipaparin secara rinci kapan sprindidik keluar sampai dari laporan informasi sampai sprindidik dan sidik itu keluar. Saya harus baca ulang lagi Pak. Tadi sudah 3 jam saya bacakan. Anda sudah menyimak tentunya, teman-teman juga paham. Mulai dari pendimas, ya, terbit LI, kemudian gelar lagi, naik lidik, begitu sudah ada terlihat dari gelar perkara ini ada bukti permulaan yang cukup bahwa ini bisa dinaikkan ke lidik dan nantinya sidik dengan LP dan sprinsidik bersamaan pada saat LP itu terbit. Ya. Itu ada aturan internal kita sendiri di lingkungan tindak pidana korupsi Bareskrim. Bahwa oleh karena penetapan saudara Firly Bahuri atau pemohon sebagai tersangka sudah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup serta telah diperiksa sebagai calon tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi sebagaimana diatur dan dimaksud dalam KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 tanggal 24 April 2015 serta Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, yaitu berdasarkan pada 2 alat bukti yang sah. Bahkan dalam perkara aku alat bukti yang telah ditemukan penyidik sebanyak 4 alat bukti yang terdiri dari A. Keterangan saksi berjumlah 91 saksi, B. Keterangan ahli berjumlah 7 ahli, C. Surat berupa dokumen yang telah dilakukan penyitaan, dan D. Petunjuk berupa alat bukti elektronik dilihat pasal 26A besar Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka penetapan pemohon Saudara Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka haruslah dinyatakan sah. 3 Romawi tentang permohonan termohon, bahwa mengingat penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara akuo kiranya berkenan memutus dengan amar putusan dalam eksepsi 1, menyatakan menerima eksepsi dari termohon. 2, menyatakan permohonan pra peradilan pemohon
dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.tab-11-11-3.3-3/Ditreskrimsus tanggal 22 November 2023 atas nama tersangka Dr. Andes Firly Bahuri MSI. 3. Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. 4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara akuo. Kami selaku kuasa hukum termohon, hormat kami Kombes Pol Dr. Putu Putra Sadana SIK M.Hum MM. Sekian dan terima kasih yang mulia. Sidang pra-peradilan Firly Bahuri kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu siang. Sidang pra-peradilan mantan Ketua KPK Firly Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan pembacaan jawaban dari replik yang sebelumnya telah dibacakan tim kuasa hukum Firly Bahuri. Dalam persidangan ini, Polda Metro Jaya memberikan 10 jawaban atas replik. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/12/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai objek pra-peradilan dan juga ditegaskan kembali pada pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 disebutkan bahwa dalam pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, hakim pra-peradilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Berdasarkan penjelasan di atas, maka harus dipahami bahwa kewenangan pra-peradilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, ganti kerugian, rehabilitasi serta penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, sehingga dalil pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sekarang kita menjawab replik dari pemohon. Ada 10 kurang lebih yang kita jawab, yang pada intinya jelas semua SOP, semua aturan yang berlaku, lex spesialis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah kami lakukan. Mulai dari lidik, adanya Dumas, laporan informasi, naik ke penyelidikan, terbit sprint lidik, kemudian ada laporan polisi, ada sprint sidik, semua kita lengkapi dan alat bukti yang diakui di pemohon ajukan bahwa kita tidak memiliki 2 alat bukti sesuai dengan Perma nomor 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 pasal 2 ayat 2. Minimal 2 alat bukti, kita memiliki 4 alat bukti, ya. Dan di sini menguji tentang syarat formil, bukan material. Ada pertanyaan, ada yang didalilkan tentang mens rea ataupun actus reus itu masuk ke material. Jadi kita tidak mengindahkan hal tersebut. Mengingat peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 khususnya pasal 2 ayat 2 telah menyebutkan tidak masuk ke pokok materi perkara.
Jadi hari ini kita sudah jawab publik kami, dan sekarang saatnya kita membuktikan dengan alat-alat barang bukti yang diajukan. Kita ada 157 ya, 4 alat bukti, 157 barang bukti yang kita tunjukkan kepada hakim pra peradilan. Demikian. Saudara, sidang pra peradilan pembunuhan aktif KPK yang Firly Bahuri mulai bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari persidangan terungkap Firly juga menerima uang miliaran rupiah dalam beberapa kali penyewaan dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin. Tadi sudah masuk substansi bahwa kami sudah memiliki 4 alat bukti. Ahli kan cukup banyak, Pak pemohon. Kalau bisa kami sarankan, berkenan nanti substansinya yang tidak melebar kemana-mana, karena kami mendengar tadi ahli menyinggung tentang pilpres, tentang yang lain-lain. Karena kami juga agak sedikit nantinya agak terganggu dengan hal-hal seperti itu karena sensitif Yang Mulia, dan mohon izin ini saran kami, semua keputusan di Yang Mulia. Terima kasih. Tadi sudah masuk substansi bahwa kami sudah memiliki 4 alat bukti yang mana tentunya sesuai 183 unus tesis bahwa satu saksi bukan saksi, kualitasnya akan diuji di sidang peradilan pokok materi nantinya. Artinya bukan di ranah pra-peradilan. Apakah tidak menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia tentang pengujian material? Semua sudah kami lengkapi, bukan hanya 2 alat bukti, tapi 4 alat bukti. Perlu kami sampaikan ke saudara ahli. Yang pertama adalah 91 saksi, dan tentunya ini ada persesuaian sesuai 183 KUHP dan 185 KUHP. Kalau saksi tidak ada nilainya, kita tidak akan panggil, kita tidak akan menerbitkan surat undangan dalam klarifikasi dalam tahap penyelidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, foto dikatakan ini merupakan petunjuk. Kami tidak illegal akses karena kami mengambil dari internet, di media sosial yang sudah beredar, dan sudah sah dinyatakan dengan adanya surat penetapan pengadilan bahwa ini sudah sah penyitaannya. Kemudian ada 7 ahli yang kami panggil sesuai dengan apa yang menjadi fokus persangkaan pasal, yaitu 12B dan 11E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kalau kurang alat buktinya, misalnya mereka menyangka kita cuma kurang 2 alat bukti, sementara kita punya 4. Ya, masalah substansi materi nanti peradilannya di pokok perkara, gitu ya. Kan menjadi pertanyaan kami untuk para ahli, apakah ini sesuai konteksnya apa tidak? Sementara surat-surat yang kami perlihatkan dari pihak kami, barang buktinya adalah sesuatu hal yang diperdebatkan sesuai dengan dalil-dalil mereka dari pemohon. Apa contohnya? Mana surat perintah lidiknya, mana surat perintah sidiknya, mana LP-nya, kami tunjukkan semua. Kan itu yang dalilnya dari pemohon ingin tahu. Maka dari itu mereka mendaftarkan gugatannya ke PN Jakarta Selatan. Nah, sekarang kami menghadirkan itu semua. Namun dari pihak sebaliknya, jadi pertanyaan kami kepada pihak ahli, apakah ini termasuk dokumen yang linier dengan dalil-dalil pemohon disampaikan di pra peradilan? Kami jadi bingung, loh, ini kok sampai seperti ini. Makanya kami bertanya sama ahli. Kalau mau tahu tentang hal tersebut, surat-surat tersebut itu ada di beliau, di pemohon. Kami nggak pegang. Dijadikan sebagai satu alat bukti surat. Nah, tadi kan dibilang sebagai petunjuk saja, tidak bisa dijadikan satu bukti permulaan. Nah, dari penyidik sendiri seperti apa tanggapannya? Tentunya ini lex specialis. Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, media sosial, internet itu menjadi petunjuk, ya. Itu ada pasalnya tersendiri di pasal 26
ya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada beberapa dokumen yang dijadikan barang bukti dan kami sudah memiliki kurang lebih 157 ya. 159 sebagai barang bukti yang tentunya nanti akan diuji di sidang pokok perkara. Saksi ahli Suparji Ahmad menyebut saksi yang dihadirkan seharusnya adalah orang yang terlibat selama peristiwa. Saksi ahli yang dihadirkan juga seharusnya memiliki kompetensi yang mumpuni sehingga dari ketiga alat bukti itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai alat bukti yang sah. Sebelumnya dalam sidang pra-peradilan pertama, Kamis 14 Desember 2023, Yusril Iza Mahendra yang juga dihadirkan sebagai saksi ahli menyebut bahwa foto pertemuan antara Firly dan SYL tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dan hanya sebagai petunjuk bagi kepolisian saja. Suparji optimistis hasil pra-peradilan akan menganulir status tersangka Firly Bahuri. Ini bahwa alat bukti tadi itu tidak secara kualitatif, tidak secara kausalitas memenuhi unsur di pembuktian di putusan MK 2114. Oleh karenanya, mengingat bahwa alat bukti yang dipakai itu hanya memenuhi unsur kuantitatif, tidak memenuhi unsur kualitatif sebagaimana yang disyaratkan putusan MK tadi itu, maka mestinya penetapan tersangka ini dibatalkan. Karena apa? Karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan benar. Ada tahapan pra-peradilan yang akan ditempuh. Tentunya juga dari penyidik juga harus mempersiapkan sebaik-baiknya sehingga kemudian pada saat proses itu berjalan penyidikannya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu normatif ya dan SOP-nya memang seperti itu. Barang bukti dari pemohon yang menurut kami tidak ada korelasinya terhadap legal substance yang sedang kita sidangkan di sini. Saya bacakan. Bukti P26 sampai
sampai P34 sampai P37 lagi. Saya baca contoh P26 daftar hadir dan kesimpulan dan seterusnya tentang OTT Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Ini barang bukti yang menurut kami tidak linear dengan apa yang sedang kita bahas. Karena petitumnya yang bersangkutan pemohon, salah satunya adalah penetapan tersangka tidak sah. Kita sudah tahu siapa pemohonnya yang dibahasakan oleh beliau kepada teman-teman kuasa hukum. Yang menjadi pertanyaan, apakah dokumen-dokumen ini termasuk dokumen negara yang perlu dirahasiakan atau tidak? Kalau di kepolisian ini rahasia, Pak. Ya, belum lagi sampai P37. Hampir semua tentang DJKA, ya, dijadikan barang bukti di situ. Kami bertanya soal apa kaitannya dengan kasus yang sedang kita bahas ini. Gugatan pra-peradilan Firly Bahuri atas penetapan tersangka pemerasan akan memasuki babak akhir. Putusan dibacakan Hakim Tunggal Imelda Herawati yang dibacakan besok. Firly menggugat Polda Metro Jaya dengan cara mengaitkan penetapan tersangka dan ancaman terhadap pimpinan KPK dalam penanganan kasus. Sidang pada Jumat lalu, Polda Metro Jaya menghadirkan sejumlah ahli untuk menguatkan bukti formil penetapan tersangka Firly Bahuri. Hari ini, baik Polda Metro sebagai tergugat maupun pihak Firly akan menyampaikan kesimpulan. Dan Selasa besok, putusan Hakim Tunggal Imelda Herawati akan dibacakan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri. Lalu apa implikasi hukumnya? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Status tersangka Firly dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dinyatakan sah. Tidak ada upaya hukum lagi ya untuk melaksanakan putusan pra-peradilan hari ini, dan kita akan melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya yang dimana otoritas tersebut dimiliki oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kemarin ketika sidang pra-peradilan, tentunya Pak Firly telah menyampaikan bukti yang digunakan, yang diambil dari KPK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi melihat masih bisa dilakukan hal tersebut, maka potensi yang bersangkutan mengulangi perbuatan itu bisa jadi terjadi. Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon tersebut. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon
membayar biaya perkara sebesar nihil. Dan tentunya sebuah proses tidak mudah dan kita akan melihat hasilnya. Bukan saya yang menjawab, tapi hanya kami bertanya termasuk kepada hakim bahwa ini ada sebuah dokumen, beberapa dokumen yang tidak linear terhadap perkara yang sedang diajukan di pra peradilan dan tidak masuk material. Ya, masih kurang. Kita sudah menjawab. Ada 4 alat bukti yang sudah kita miliki. Yang pertama, saksi. Kita memiliki 91 saksi. Ya, kalau bicara kuantitas, itu ada di ranah peradilan, pokok materi. Ya, kita bicara lagi secara formil. Kedua, ahli. Kita sudah memiliki 7 ahli. Ya, itu sudah 2 alat bukti. Yang ketiga, ada surat yang kita sita, ya, beberapa surat, berarti sudah ada 3 alat bukti. Sudah ada bukti dari penetapan pengadilan setempat dengan surat penetapan sita. Yang terakhir adalah petunjuk sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 26 khususnya. Alat elektronik adalah alat bukti petunjuk. Di bidang hukum Polda Metro Jaya, saya atas nama pribadi dan sebagai pimpinan kalian mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa memenuhi harapan pimpinan tentunya dalam menghadapi pra peradilan nomor 129, di mana permohonan yang bersangkutan ditolak, dan ini merupakan sebuah momen untuk teman-teman lebih memberikan eksistensi dan memberikan kemanfaatan khususnya kepada anggota dan lebih secara umum kepada Polda Metro Jaya, dan tentunya tidak lupa kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan dalam hal ini tentunya sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata perbuatan yang selama kita kurang lebih 2 minggu, ya, selama 7 hari masa sidang memiliki beberapa kekurangan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tetap kompak. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.